Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Selma Kamelati dengan NPM 110119020. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelokong, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dibantu oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama ada Ibu Dr. Tina Suprihatin, daerah MPU. Yang kedua ada Bapak Ilham Mujahid, SSI, MSI. Latar belakang masalah pada penelitian ini, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon pengantin atau suami dan istri pada sebelum atau saat perkawinan berlangsung atau selama perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Manakahat. Tujuan diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur harta ketika terjadi perceraian, sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap pihak mengenai masa depan rumah tangga dan kehidupan keluarga mereka, dan menjaga anggota keluarga dari bahaya tindakan kekerasan ancaman dalam rumah tangga. Kemudian saat ini banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian, seperti adanya kekerasan rumah tangga, tidak tanggung jawabnya salah satu pihak terhadap utang yang dilakukan sehingga pihak lain yang harus bertanggung jawab, kemudian perselingkuhan dan hal-hal lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut jika terjadi akan merugikan kedua belah pihak. Dengan keberadaan perjanjian perkawinan ini diharapkan bisa menjadi pedoman apabila suatu ketika terjadi perselisihan dan menjadi salah satu dasar bagi setiap pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan menetapkan batasan serta hak dan kewajiban masing-masing. Hukum perjanjian perkawinan di dalam Islam diperbolehkan. Namun masyarakat khususnya di Kelurahan Jelokong yang berjumlah 6.780 kakak banyak yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu merupakan hal yang tabu. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan negatif dengan adanya perjanjian perkawinan ini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Yang kedua ada bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan. Yang ketiga ada bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, empiris, dan sosiologis. Jenis data pada penelitian ini itu data lapangan dan data pustaka. Penelitian ini diperoleh dari dua sumber data. Yang pertama ada sumber data primer, yang kedua ada sumber data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama ada studi pustaka, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner. Kemudian untuk metode analisis data, yang pertama menggunakan reduksi data, kemudian penyingkiran data, yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian untuk yang pertama konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh catin atau suami dan istri yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan di kantor pencatat nikah (PPN) yang dibuktikan dengan akta notaris. Perjanjian perkawinan tidak hanya terikat kepada kedua belah pihak saja, suami dan istri, namun bisa juga terikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga bersangkutan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam kaidah usul fikih tentang muamalah, menyatakan bahwa setiap muamalah itu hukumnya boleh sama, tidak ada dalil yang melarangnya. Maka setiap muamalah yang dilakukan oleh umat Islam hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini sebagaimana mengenai perjanjian perkawinan, di dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka membuat hukum perjanjian perkawinan ini di dalam Islam diperbolehkan atau mubah. Kemudian untuk yang kedua, persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Kelurahan Jelokong, masih banyak yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan merupakan sesuatu hal yang seharusnya tidak dibuat. Masih banyak yang tidak setuju dengan adanya perjanjian perkawinan. Alasan-alasan mereka tidak setuju diantaranya mereka berpendapat bahwa akad perkawinan saja sudah cukup karena akad yang diucapkan ketika perkawinan sudah mencakup kepada segala aspek. Kemudian adanya perjanjian perkawinan terkesan menjadikan perkawinan itu menjadi mainan. Yang ketiga adanya perjanjian perkawinan terkesan tidak ada kepercayaan antara satu sama lain. Yang keempat adanya perjanjian perkawinan sama saja merencanakan permasalahan-permasalahan untuk masa depan. Kemudian masyarakat Kelurahan Jelokong hanya mengetahui perjanjian perkawinan itu hanya sebatas tentang harta saja, sehingga mereka berpendapat bahwa tujuan adanya perjanjian perkawinan hanya untuk melindungi harta atau aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga, persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong tentang perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Kelurahan Jelokong masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan merupakan hal yang tabu. Mereka masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dibuat atau merupakan suatu hal yang tidak diperlukan. Padahal jika dihubungkan dengan zaman sekarang, saat ini malah terjadi kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perkara-perkara yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kemudian masyarakat berpendapat bahwa adanya perjanjian perkawinan berarti tidak memiliki kepercayaan antara satu sama lain. Sedangkan dalam hukum Islam tujuan adanya perjanjian perkawinan untuk menciptakan kepercayaan satu sama lain sehingga menimbulkan rasa aman dan tentram antara keduanya. Tujuan lainnya dari perjanjian perkawinan ini sebagaimana maqasid syariah yaitu untuk menjaga agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan, yang pertama konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon pengantin atau suami dan istri yang dilakukan sebelum atau pada saat atau sepanjang perkawinan berlangsung dengan kesepakatan masing-masing tanpa ada paksaan. Membuat perjanjian perkawinan dalam hukum Islam diperbolehkan. Yang kedua, persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, masih banyak yang tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa ketika terjadi perkawinan dilangsungkan berarti telah terjadi janji antara kedua belah pihak. Janji tersebut bukan hanya melibatkan dua belah pihak saja, namun melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan berarti tidak ada rasa percaya antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, analisis persepsi masyarakat Kelurahan Jelokong terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Kelurahan Jelokong masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang seharusnya tidak diperlukan, merupakan suatu hal yang seharusnya tidak dibuat. Mereka menganggap bahwa perjanjian perkawinan hanya menimbulkan dampak negatif saja. Padahal di dalam hukum Islam sendiri tujuan dari perjanjian perkawinan ini untuk melindungi masing-masing pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.